Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Milad. Pada video kali ini kita berkesempatan datang mengunjungi salah satu guru besar atau salah satu dosen senior di Universitas Mula Warman yang memang sudah uh, terbilang besar dalam pembuatan POC yang ada di salah satu di jalan arah ke Betapus ya, di Belimau, Jalan Belimau, ya, Jalan Belimau. Nah, kita langsung aja wawancarai atau tanya-tanya mengenai tentang POC langsung kepada pakarnya, yaitu salah satu dosen senior yang ada di Universitas Mula Warman. Baik. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Lariman. Ya, Pak Lariman. Ini adalah Bapak Lariman, salah satu dosen, Pak ya, dosen di Universitas Mula Warman yang di bidang biologi, Pak ya. Biologi. Nah, di sini saya mau bertanya-tanya nih, Pak. Ya, boleh. Mengenai POC nih, Pak. Ya. Nah, untuk POC sendiri nih, Pak, itu manfaatnya itu sebagai apa sih, Pak, kalau untuk tanaman gitu? Mohon penjelasannya, Pak ya, sampai ke tata cara proses pembuatannya, Pak. Oh iya. Ya. Izin dulu, Pak. Nah, pakai ini. Ya. Baik, jadi POC itu kita membuat pupuk organik cair. Jadi bahan-bahannya dari semua bahan organik sebetulnya. Jadi semua, apakah itu dari daun-daun, kemudian dari gulma, dari sampah-sampah rumah tangga, kemudian sampah buah dari toko-toko buah, itu banyak sekali yang selama ini terutama di Samarinda ya, yang saya lihat itu kan ada orang jual nanas yang sudah dikupas, kemudian orang jual buah yang sering banyak rusak seperti ada mangga, semangka, melon. Nah, itu kan dibuang begitu saja. Jadi bahkan itu lindiknya nanti mengotori bak sampah biasanya, tempat sampahnya, sehingga bau gitu. Nah, itu alangkah baiknya kalau kita manfaatkan jadi POC. Itu prosesnya kami biasanya pakai drum seperti ini. Jadi ini drum yang 70 liter kapasitasnya. Nah, ini prosesnya kita buat itu, yang pertama kita ngambil sampahnya. Jadi yang sering saya buat itu ambil adalah dari sampah-sampah buah. Ini dari sampah buah? Iya, dari sampah buah, kulit nanas dan sebagainya. Kemudian dari gulma yang dari danau, karena sini dekat dengan Waduk Benanga itu. Nah, itu kita manfaatin untuk membuat POC. Nah, prosesnya biasanya itu kalau misalnya buah kan kita dalam bentuk besar, atau gulma juga dalam bentuk seperti eceng gondok, rumput itu yang besar. Nah, itu sampah itu yang bagus itu sebetulnya supaya cepat itu dicincang. Oh, dicacah. Iya, dicacah sehingga bentuknya, ukurannya nanti akan lebih kecil dan proses fermentasinya juga lebih cepat. Oh, iya. Termasuk seperti gedepok pisang, pelepah pisang, itu bisa kita buat, kita manfaatkan itu. Dan ini dicacah, kemudian kita buat untuk starternya. Starternya itu tujuannya adalah kita ambil mikroba untuk mempercepat proses fermentasinya di dalam drum ini. Ya, jadi biasanya yang saya gunakan itu misalnya ukurannya yang minimal 5 liter air, kemudian kalau kita pakai M4 itu 1 tutup botol gitu. 1 tutup botol M4. Iya, M4. Tapi biasanya kalau kita M4 kan harus beli 1 botol kan mahal. Nah, kita manfaatkan misalnya beli Yakult 1 botol. Jadi 5 liter air cukup dengan 1 botol Yakult, kasih 5 sendok gula pasir, atau kalau pakai molase juga boleh, sampai 3 sendok misalnya molase. Kemudian 1 bungkus kaldu. Kaldu gitu ya, boleh, atau Masako atau Royco sembarang, yang penting kaldu. Ya, itu kan tujuannya hanya untuk memperkaya nutrisi bagi si mikroba yang mau untuk fermentasi itu. Nah, yang bagus
bahan organik setelah kita cacah itu, kemudian masukkan di ember larutan starter tadi supaya merata. Supaya merata. Iya. Kalau merata gitu kan nanti proses fermentasinya juga lebih cepat. Iya, iya, iya. Nah, benar. dari situ kemudian setelah dimasukkan di dalam cairan starter itu, Iya. kita masukkan ke dalam drum. Oh. Iya. Bisa dilihat lah, Pak? Boleh. Iya. Cuma ini prosesnya sudah agak lama ini. Oh, Nah, agak lama. ini seperti ini. Ini udah hampir jadi kompos padatnya. Kompos padat. Iya. Oh, Jadi kalau iya, iya. kita bikin POC itu biasanya kita fermentasinya selama 14 hari. 14 hari. 14 hari itu udah bisa dipanen. Hmm. Nah, kalau misalnya ini cepat susut, Iya. boleh ditambah lagi. Oh, tambah lagi. Iya, tambah lagi. Ya, jadi nanti boleh kalau ini kan kita sudah punya POC tuh. Iya, sudah punya POC. Enggak perlu bikin starter baru, tapi cukup dengan POC yang ada ini kita pakai untuk menyiram supaya proses fermentasinya gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau penambahan kita cukup masukkan yang baru, siram dengan POC yang ada. Itu tujuannya untuk mempercepat proses fermentasinya. Oh, begitu. Nah, nanti biasanya ini dalam waktu 3 bulan ya. 3 bulan itu udah jadi kompos padat. Oh, 3 bulan, Pak ya? Iya, Waktu 3 bulan. 3 bulan itu udah jadi kompos padat. Nah, ini ada drat yang tutup yang kita buka. Ini untuk panen kompos padat. Oh, ngambilnya di sini, Pak? Iya, jadi kompos padat. Ini kan yang kenapa harus di sini karena yang di atas kan baru biasanya belum jadi. Oh, Nah, ini yang di bawah yang sudah tertimbun sampai 3 bulan itu udah jadi kompos padat. Oh, Nah, ini itu. biasanya kalau kita 14 hari panen POC-nya, setelah 14 hari kita boleh mau panen seminggu sekali juga enggak apa-apa. Kan ini sudah jadi. Iya, iya, iya. Nah, nanti setelah 3 bulan kita panen kompos padatnya. Ini kita jemur, kita haluskan biasanya. Itu jadi kompos padat. Jadi kompos padat. Iya, jadi nah ini bahannya yang kalau orang sering nanya, Nah, Pak, iya. satu drum itu bisa panen berapa? Berapa liter sih? Nah, berapa liter? Tergantung dari bahan yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya yang kita gunakan itu gulma, tapi dari jenis rumput, Iya. itu panennya sedikit. Oh, panen sedikit. Ya. Nah, biasanya yang bagus itu sebetulnya campuran dari berbagai macam sampah organik gitu ya. Jadi baik itu sampah rumah tangga, gulma seperti rumput misalnya, kita mix dengan kulit nanas, sampah buah misalnya kayak mangga, semangka, kulit semangka. Nah, itu nanti panennya akan lebih banyak. Ya, ya, lindinya akan lebih banyak dihasilkan. Benar-benar. Kalau bahannya dari mangga, kemudian semangka, melon yang sudah rusak itu, kita bisa panen satu drum itu bisa sampai 15 liter. Jadi ya 15 liter. Tapi kalau dari bahan yang seperti kulit pisang kan kurang kandungan airnya ya, kulit pisang, rumput. Nah, itu paling satu drum ini 5 liter gitu. Walaupun kapasitasnya ini kapasitasnya drama drumnya. Tapi jenisnya cuma kalau kayak eceng gondok itu akan lebih banyak. Jadi kalau misalnya gulma pun kalau kita pakai kayu apu, eceng gondok itu hasil cairannya akan lebih banyak. lebih banyak cairannya. Seperti itu. Jadi ini. Kemudian untuk tadi ya kalau panennya yang pertama kali yang baru itu 14 hari baru kita panen. Tapi untuk yang selanjutnya boleh dipanen setiap minggu gitu. Oh, setiap minggu bisa dipanen. Artinya dia memang sudah hasil dari fermentasi udah jadi kan gitu. Nah, kemudian untuk pemanfaatannya biasanya ini kalau dari panen itu kan kita masih ada kotoran ikut nih, ada biasanya ampasnya ada terikut atau yang bahan-bahan kasarnya ya, emulsinya lebih tinggi. Nah, kita saring. Nah, ini yang sudah disaring ini yang sudah disaring itu dia akan lebih encer ya. Ya, kalau belum disaring biasanya agak lebih kental gitu. Endapannya pun enggak Pak ya? Iya, endapannya sudah enggak ada lagi. Nah, endapannya jangan dibuang. Oh, endapannya jangan dibuang. Jangan dibuang, itu kita manfaatkan untuk kompos juga. Bisa kalau mau yang endapannya itu cukup banyak, kita keringkan.
Tapi kalau yang cair kita tambahi air aja, kita pakai untuk nyiram kompos lagi. Oh, seperti itu ya. Ya. Nah, untuk pemanfaatannya biasanya untuk kalau untuk tanaman yang di tanah, Iya. tanaman yang di tanah itu 1 liter dijadikan 100 liter. Perbandingannya bisa Ya. luar biasa ya. Karena ini sifatnya asam ya. Asam, Jadi kalau enggak boleh terlalu pekat. Iya, iya Ya. benar. Itu kenapa air harus banyak, Pak ya? Ya. Nah, kalau untuk yang pot, Ya, tanaman di pot, yang di pot, itu lebih besar lagi. Jadi misalnya 1 liter dicampur dengan 150 sampai 200 liter. Oh. Nggak boleh terlalu tinggi karena ini apalagi kalau untuk nyemprot daun itu ya. Nyemprot daun? Nyemprot daun itu 1 liter jadikan 200 liter. Oh, 1 liter. Ya, karena daun kan sifatnya biasanya rentan ya, apalagi stomatanya gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau dia ini asam, kalau terlalu pekat komposnya, Iya. nanti layu daunnya. Nah, jadi Betul. kalau untuk tanaman di tanah enggak masalah. 1 liter dijadikan 100 liter. Kalau yang tanaman di pot itu yang bagus ya 150 sampai 200 liter. Tergantung dari jenis tanamannya gitu. Oh. Nah, kalau untuk nyemprot daun itu 1 banding 200. Iya, harus dua itu. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita hanya untuk ingin menggemburkan tanah. Nah, ya. Jadi misalnya belum ada tanamannya, Iya. tapi tanahnya itu terlalu keras. Mungkin dulunya orang sering nyemprot rumput pakai bahan kimia misalnya gitu, pakai herbisida gitu kan. Iya. Nah, ini untuk menggemburkan itu bisa kita siram 1 liter jadikan 50 liter. Oh, untuk Ya, 1 1 liter ya POC ini liter air. ditambah 50 liter air kita siramkan. Oh, itu continue atau gimana, Pak? Tidak, itu misalnya kita lihat kan seminggu sekali lah, kita siram seminggu misalnya. Iya. Nanti kalau dalam 1 minggu itu tanahnya masih kelihatan lebih keras lagi atau masih agak keras, kita siram lagi. Oh, seperti itu, Pak. Sebelum dimanfaatkan. Nah, kalau sudah subur, sudah gembur gitu, baru kita manfaatkan untuk media tanam misalnya. Luar biasa penggunaan POC ini ya, manfaatnya luar biasa sekali. Ini kalau untuk POC ya, kalau yang untuk ini yang lebih irit lagi ekoenzim. Ekoenzim. Ya. Ekoenzim irit lagi. Itu bahannya juga sama dari bahan-bahan sampah itu. Cuma bedanya kalau untuk POC itu sampah-sampah yang rusak, yang busuk itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk ekoenzim sampahnya harus yang segar. Oh, seperti itu. Ya, misalnya kita ada orang acara itu kan pengantenan gitu. Biasanya kan ada kupas nanas, Iya, benar, kupas semangka, melon. Nah, itu dia dicampur. Jadi jangan sampai sampah yang busuk. Kalau untuk ekoenzim tidak bagus sampah yang busuk. Tapi kalau untuk POC bagus. Oh, bedanya itu bedanya di situ. Jadi kalau untuk ekoenzim itu, nah kemudian prosesnya juga beda. Kalau ekoenzim itu prosesnya lama 3 bulan. 3 bulan. Ada pencampuran baru apa bisa sih, Pak? panen. Kalau untuk ini untuk bahannya cukup sederhana. Jadi hanya 3, air, sampah, kemudian gula molase atau gula merah, gula aren itu. Itu aja, Pak ya. Ya, jadi 1:3:10. Iya, ya, Jadi 1 kilo gula aren, kemudian 3 kilo bahan sampahnya, sampah organik, 10 liter air. Ya, itu kita proses fermentasi selama 3 bulan. Nanti 3 bulan baru dipanen. Tapi manfaatnya jauh luar biasa. Lebih jauh. Luar ya. Dan itu manfaatnya sangat efektif karena kalau untuk nyemprot atau untuk siram tanaman itu 1 liter jadi 1000 liter. Luar biasa. 1 liter ekoenzim itu jadi 1000 liter. 1000 liter. Ya. Nah, dan manfaatnya bukan hanya untuk kompos. Iya. Itu bisa untuk sanitasi ya. Kemudian mencegah bau di parit misalnya. Kemudian untuk menjernihkan kolam. Iya, iya. Kemudian untuk nyemprot-nyemprot di ini kita lantai, ngepel lantai itu bagus sekali. Ekoenzim bisa. Iya, bahkan sekarang ada yang sudah memanfaatkan untuk misalnya luka bakar. Larinya ke Iya. penyembuhan. Penyembuhan udah banyak sekali. Boleh nanti
dibuka saja di Google itu sudah banyak sekali manfaat dari e-coenzim, ada sekitar 40-an manfaatnya itu. Luar biasa teman-teman Jadi ini. ya. Jadi sebetulnya kita ini ada manfaatnya cukup banyak ya, karena yang pertama kan kita bisa membebaskan alam kita, bumi kita dari pencemaran sampah. Iya benar. Apalagi ini perlu digalakkan sebetulnya, nanti tanggal 21 Februari kan Hari Peduli Sampah. Nah, ini bisa digalakkan kita mengatasi masalah sampah rumah tangga yang bisa menimbulkan bau gitu ya. Nah, kita manfaatkan sekaligus kita dapat manfaatnya banyak sekali. Benar. Jadi bisa untuk bisa diambil kompos cairnya, dikompos padatnya. Jadi kemudian dari kompos itu juga kita bisa istilahnya ikut berperan lah dalam mengatasi penyediaan pangan gitu misalnya kan. Bisa untuk ini Melalui dan pertanian. dan ini ramah lingkungan. Oh. Ramah lingkungan. Kalau kita pakai pupuk-pupuk anorganik ya, misalnya kayak urea, kayak itu rusak sebetulnya tanah kita. Benar. Tapi kalau pakai kompos organik, itu justru tambah menyuburkan tanah kita, Benar. memelihara mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, itu manfaatnya sangat besar sekali. Wah, luar biasa banget Pak ya. Ini kemarin yang sudah dicoba untuk hidroponik. Ya. Nah, orang hidroponik itu orang kan ngomongnya pertanian organik. Iya. Salah itu sebetulnya. Salah. Orang hidroponik itu masih pakai tablet yang bahan kimia itu nutrisinya. Nah, kalau yang benar-benar organik ya jangan pakai itu, pakai kompos cair. Cuma memang perlu dicari formula yang cocok gitu ya. Kalau kemarin yang sudah dicoba dengan teman untuk budidaya yang cocok bagus itu daun selada. Ya. Daun selada untuk ini pengganti nutrisinya yang tablet dari bahan kimia, ini dijadikan nutrisi untuk hidroponik. Tapi yang sudah cocok bagus katanya daun selada. Saya udah diberi hasilnya. Karena dulu ada yang mau coba, saya berikan. Itu dari POC Mas ya? Iya, dari POC nih. POC nutrisinya. Ukurannya misalnya 5 liter air, ini POC-nya ukurannya ada tersendiri Kak untuk ke selada itu tadi, untuk menyiramkan ke boxnya selada supaya air di box itu supaya mutar. Kira-kira kayak berapa? Sama saja seperti tadi yang kita mau untuk nyiram itu ya, misalnya 1 liter jadi 100 liter gitu kan ya. Ini belum pakai sih, mau rencana coba-coba kan. Dicoba gitu. Nah, kalau memang mau coba sambil mencari formulanya. Jadi misalnya nanti ada yang satu dijadikan 100 liter, kemudian ada yang 1 liter dijadikan berapa liter gitu, sehingga kita ketemu formula yang bagus, sehingga kita bisa menerapkan untuk aplikasi yang benar-benar. Berarti bisa dibikin POC air ini untuk selada. Berarti masyarakat tidak bingung lagi kalau mencari untuk obatnya tadi ya. Iya, karena itu bukan organik, itu masih tablet kimia itu. Iya, jadi kan bingung cari yang kayak ini. Iya. Bingung dia. Malaysianya. Baru ingat ya, makanya. Selain selada, sawi sendok bisa juga ya? Belum ya? Bisa, tapi pertumbuhannya beda, enggak seperti untuk selada gitu. Kalau menurut keterangan dari teman itu ya, yang sudah jadi ya. Kalau bukan saya sendiri yang mempraktekkan, tapi teman yang mencoba untuk mengaplikasikan POC terhadap hidroponik itu. Masukan bos. Mantap. Ya. Nah terus Pak, kalau misalkan dari POC ini Pak, ya. Ini ada pasarannya nggak Pak? Sebetulnya pasaran ada. Kan tergantung dari kita aja kalau pasaran itu. Pemasaran kan dari hasil seperti tadi kita misalnya tanam lombok sendiri, tanam ini kita beri aplikasi itu, kemudian malah justru kita bisa dari hasil double. Kita jual bibit lomboknya, tunjukkan yang sudah bagus itu, kemudian sekaligus jual komposnya, POC-nya. Ya, nah kompos padatnya itu bisa kita mix lagi, misalnya ditambah koi kambing, ditambah sekam bakar, tambah tanah, jadi media tanam. Jadi kita bisa ya jual bibit lomboknya, jual media tanam, jual POC-nya untuk hasil. Itu lebih besar sebetulnya. Ya. Benar. Ya. Kalau di
di pasaran saya lihat itu 1 liter sekitar 35-an loh. 30. POC ini. POC-nya. Iya. Nah kalau kita misalnya yang umum kita jual ya nggak usah terlalu muluk-muluk lah gitu ya. 1 liter 15.000 Iya, atau iya. 20.000 kan kita tanpa modal besar juga ini Iya, gitu. benar. Jadi saya kira ya di samping kita bisa membantu para petani ya misalnya yang di sekitaran kita. Iya. Kalau ini harganya terjangkau kan kita bisa membantu juga untuk peningkatan persediaan pangan gitu. Terus ini kalau kemarin yang dicoba dari teman juga yang membuat sayur organik kangkung misalnya. Jadi dia tidak pakai pupuk kimia. Iya. Itu biasanya kan pohonnya lemah gitu. Kalau kangkung organik. Nah, itu disemprot pakai ini POC, kemarin dicoba sama Mbah itu. Katanya batangnya jadi lebih tegak. Oh. Jadi kalau Iya. rata-rata dulu yang pernah saya coba kita buat yang organik gitu. Iya. Komposnya hanya dari pupuk kandang gitu ya, bukan dari urea gitu. Benar. Jadi tidak perlu pakai kita sebar urea, pakai pupuk kandang. Itu biasanya batangnya agak kecil dan lemah gitu. Ya, ya. Tapi kalau kita semprot, kemarin yang dicoba ya dari Mbah Beto itu, disemprot pakai POC kita ini, batangnya lebih keras, lebih tegak. Jadi tidak rebah, tidak mudah rebah. Iya, iya, iya. Batang jadi keras lah ya. Iya. Oh. Tapi ini bukan saya yang coba ya, orang Iya, lain gitu, orang para lain. petani yang mencoba. Termasuk tadi yang untuk hidroponik bukan saya sendiri. Mereka yang mencoba, kemudian saya dibawakan daun seladanya banyak. Ini Pak hasil dari pemakaian kompos cair Bapak itu. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Iya. Tuh. Ya kalau gitu kan bingung lagi di rumah. Iya. Gitu kan. Ini kan sekaligus kita kan Iya. banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dikirimin lah sama Iya. ya beberapa komentar-komentar. Nah, jadi mengenai tentang POC itu kegunaannya itu ke tanaman itu bagaimana sih manfaatnya? Wih, sekalinya luar biasa sekali lah ya. Iya, luar biasa. Luar Kalau biasa ini di sekali. samping kita bisa menambah kesuburan unsur haranya tanaman, kita juga bisa memelihara karena ini ramah lingkungan ya, bukan bahan kimia. Iya, Jadi benar. memelihara mikroba tanah yang di sekitar tanaman itu tidak mati gitu. Iya. Jadi tanahnya tetap subur, kita gembur gitu. Luar biasa Ya, sekali. Ini sedikit kita wawancara dengan Bapak dosen. Nah, luar biasa sekalinya manfaat dari POC ini. Nah, mungkin kalau misalkan dari yang menonton masih bingung nih mau bertanya, silakan aja ketik aja di kolom komentar. Silahkan tanya-tanya, nanti kita akan sampaikan dalam bentuk video gitu. Kalau ini kan kita secara penjelasan gitu Pak ya, penjelasan terus mengenai pemanfaatan ke